Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang G20. Kita akan membahas G20 ini karena untuk yang pertama kalinya di tahun 2022 ini, Indonesia menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan G20. Konferensi tingkat tinggi G20 pada tahun ini dilaksanakan di Bali, tepatnya pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Sebelum melangkah lebih jauh tentang pembahasan G20, yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih itu G20? Jadi, G20 adalah Forum Kerjasama Ekonomi Internasional yang beranggotakan sejumlah negara dengan perekonomian besar di dunia yang terdiri dari negara maju dan berkembang. Forum kerjasama ini pertama kali dibentuk pada tahun 1999 atas inisiasi negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang. Negara-negara tersebut dikenal dengan G7. Pada saat ini, G20 telah beranggotakan 19 negara dan 1 Uni Eropa. Negara-negara tersebut adalah Meksiko, Argentina, Brasil, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Korea Selatan, India, Indonesia, Australia, dan negara-negara G7 itu sendiri. G20 itu sendiri dijadikan sebagai gambaran yang dapat mempresentasikan ekonomi utama dunia yang secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan 85% perekonomian dunia. Dengan terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah G20 tahun ini, apa saja sih manfaat G20 bagi Indonesia? Manfaat G20 bagi Indonesia yang pertama adalah negara Indonesia menjadi sorotan utama di dunia dalam pelaksanaan G20 tahun ini. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata dan produk-produk UMKM yang ada. Yang kedua, Indonesia menjadi wakil negara-negara berkembang dalam menyuarakan pendapatnya dalam forum G20. Yang ketiga, Indonesia dapat menentukan agenda yang akan dibahas dalam forum G20. Dan yang keempat, Indonesia menjadi salah satu kekuatan pasar baru di dunia. Ada 3 topik utama yang dibahas dalam pelaksanaan G20 tahun ini. Yang pertama adalah ketahanan pangan dan energi. Yang kedua, infrastruktur kesehatan, dan yang ketiga, transformasi digital. Dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi G20 yang dilaksanakan di Bali, kerjasama apa saja yang terjadi antara Indonesia dan negara-negara yang ada dalam G20 itu sendiri. Salah satu contoh kerjasama di bidang ekonomi yang terjadi antara Indonesia dalam G20 adalah kerjasama bilateral
antara Indonesia dan Tiongkok. Dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, Menteri Perekonomian Erlangga Hertanto melakukan penandatanganan MOU kerjasama ekonomi digital dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao. MOU tersebut mengatur kerangka kerja dan forum dalam kerjasama ekonomi digital antara pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Rencananya, MOU tersebut akan mengembangkan kerjasama pertukaran informasi dan penelitian bersama di bidang ekonomi digital, pertukaran pengetahuan, keahlian, dan praktek terbaik dari kedua negara di bidang strategi, kebijakan, regulasi, aturan, dan standar ekonomi digital serta fasilitasi investasi dan meneliti untuk mengidentifikasi prioritas kerjasama investasi dalam ekonomi digital pada format dan model bisnis baru.